Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Wijayanti dengan NIM 1911166 dengan mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologi administrasi negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia, digunakan rincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dalam ekologi sendiri ada beberapa faktor yang beraspek ilmiah, di antaranya 1. Lokasi dan posisi geografi, 2. Keadaan dan kekayaan alam, dan ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Pertama, saya akan menjelaskan lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah. Negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografis ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan organisasi dan perilaku administrasi negara. Adapun pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara. Yang pertama, bentuk wujudnya ke dalam. Geografis Indonesia merupakan kepulauan terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Selanjutnya, pengaruh geografi terhadap administrasi negara. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi, terutama lokasi dan posisinya, hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Selanjutnya, keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia ini memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaannya beraneka ragam, dan kekayaan alam ini juga dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan, dan kehidupan laut lainnya. Selanjutnya, keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk dalam administrasi negara. Melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, ada beberapa hal yang perlu dihadapi. Selanjutnya, ada pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk dalam administrasi negara. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di dunia ini semakin meningkat setiap tahunnya. Presentasi kenaikannya pun tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding. Serta penemuan-penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Dan yang kedua, ada distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar, seperti diuraikan di atas tadi, dibarengkan dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya, penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Yang ketiga, penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara yang berpenghasilan. Perlu digarisbawahi, di sampingnya ada India, Sri Lanka, dan Tanzania. Dan yang keempat,
adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah juga. Bahkan pada tahun 1975 yang sudah melek huruf sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Dan terakhir ada kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara. Dalam arti, kesehatan penduduk ini masih buruk atau rendah, mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.